Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil allam wa ala alihi wa ashabihi salata wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنطق إلى من أحوال يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini kita berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah Jumat di tanggal 26 Januari. Pada hari ini waktu WIBI Indonesia bagian barat, waktu zuhur jatuh pada jam 12:10. Jadi perata waktu pada hari ini antara WIBI dengan istiwa di tempat yang mulia ini peratanya 4 menit. Mengapa? Karena altitude dan longitude yang terjadi dan perjalanan son matahari pada hari ini dan lunar pada bulan ini pun sejajar berada di garis ittifaq. Maka pada hari inilah matahari mendahului bulan. Maka dari itu tertinggallah itu bulan, sehingga waktu zuhur itu matahari atau WIBI mendahului daripada istiwa. Tapi kemarin ada jam 12 kurang 10 menit orang masih di jalan tapi di masjid sudah adzan. Kemarin ada jam 12 kurang 20 menit. Nanti ujungnya jam 12 kurang 24 menit orang masih sibuk di pasar, di masjid sudah adzan. Kenapa? Karena pada waktu itu perjalanan perata matahari dan bulan sangat jauh. Tapi syukur pada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini kita bisa melaksanakan ibadah Jumat dengan rentang perata waktu WIBI dan istiwa yang kurang lebih antara 5 dan 4 itu. Kita berkumpul bersama di tempat yang mulia untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Maka tempat inilah tempat termulia dari seluruh tempat yang ada di kota Bogor, di Indonesia, di seluruh dunia. Tempat yang paling mulia itu adalah masjid. Sampai-sampai masjid tercatat khusus di dalam Al-Quran. Berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Tapi Allah menyebut masjid minimal ada 4 kali. Di sana Allah menyebut dengan sebutan masjid, menyebut dengan sebutan masjid, menyebut dengan sebutan masjid. Di antaranya Allah berkata, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjid. Enggak ada hotel di sana, enggak ada mall di sana, enggak ada pasar di sana, tidak ada tempat rekreasi di sana. Tapi yang Allah sebut adalah masjid. Sampai-sampai Rasulullah dikala mangkat dan dikala meninggal pun Rasul tidak meninggalkan apa-apa. Yang Rasul tinggalkan cuma 2. Satu ulama, yang kedua adalah masjid. Maka dikala Rasulullah berjalan ke Sidratil Muntaha, ke Rob-Rob dan Mustawan yang terjadi pada bulan ini, Rasul itu masuk ke dalam satu tempat yang di sana bukan alam malakut. Alam malakut itu semua orang ada di sini, ada, punya di sini, punya. Kalau orang itu terdidik ruhaninya, lantas bisa dipisahkan antara ruh dengan jasadnya, berjalan dengan baik ruhaninya, maka ruh akan kembali ke alam malakut. Setelah masuk alam malakut, nanti di sana ada alam yang ketiga yang disebut alam Jabarut. Di sana malaikat Jibril yang begitu besar, Ruhul Kudus yang begitu besar, Ruhul Amin yang begitu besar, Namus yang begitu besar. Karena sayapnya malaikat Jibril pada waktu itu terlihat jelas oleh Rasulullah, 6.000 sayap. Kalau saja seluruh rautan yang ada di dunia ini ditumpahkan kepada satu lembar sayapnya, tidak akan menetes satu tetes-tetes, tidak.
Kalau matahari yang terang benderang itu terhalang oleh satu helai rambut malaikat Jibril, matahari pada hari ini tidak akan pernah masuk ke bumi. Saking besar-besarnya malaikat Jibril. Di alam mana itu? Masih di alam malakut. Tidak sanggup dan tidak kuat, tidak bisa itu Jibril mengiringi Rasulullah sampai tembus ke alam yang ketiga yang disebut dengan alam Jabarut. Kata Rasulullah, wahai Jibril, tolong tampakkan kekuatanmu. Kamu kan punya nama Namus. Nama Jibril itu 4. 1 Namus, 2 Ruhul Kudus, 3 Ruhul Amin, yang keempat Jibril. Kalau di luar teman kita menyebut dengan sebutan Gabriel, tapi kita menyebut dengan sebutan Jibril. Lalu Jibril membentangkan sayapnya, ingin mengikuti, mendampingi Rasulullah. Tidak mampu dan tidak kuat, sampai-sampai malaikat Jibril mengecil seperti manuk terkecil. Maka lepaslah Rasulullah berjalan dengan sendirinya. Kemana? Ke satu tempat yang orang lain tidak akan mampu, sampai hari ini pun tidak akan ada cerita seperti itu dan tidak mampu. Maka bertemulah malaikat Jibril Rasulullah dengan satu makhluk yang lagi berenang dari cahaya ke cahaya. Terus-terusan dia naik turun di atas cahaya, naik turun di atas cahaya, turun ke dalam cahaya, naik ke atas cahaya, tidak pernah berhenti. Sampai Rasulullah terkejut-kejut. Kata Rasul, ini saya harus bertanya sama siapa? Di sini saya tidak ada teman siapa-siapa, cuma sendiri, tapi ini ada takjub, nur dan cahaya yang tidak pernah berhenti turun dan naik. Maka mungkinlah pada waktu itu tersirat Rasulullah untuk menelepon, untuk WA, untuk membuat satu Twitter kepada malaikat Jibril. Disebut dengan bahasa terdahulu namanya hatib. Hatib itu nama lain dari telepon, hatib itu nama lain dari WA. Awal pertama Rasulullah, kata Rasul, wahai Jibril, aku bertemu dengan orang aneh seperti ini. Dia tenggelam, turun dan naik dan dibikin oleh cahayanya Allah. Takjub saya melihatnya. Siapa dia Jibril? Siapa dia Namus? Siapa dia Ruhul Kudus? Maka malaikat Jibril menjawab di bawah, di alam malakutnya. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah umatmu. Umat yang mana Jibril? Umat yang selalu terikat hatinya dan batinnya sama siapa? Sama masjid. Jadi orang-orang yang terikat dan selalu datang ke masjid dan selalu menyimpan hatinya di masjid, itu orang akan Allah bikin seperti cahaya yang tidak pernah berhenti turun dan naik, dan membuat Rasulullah sangat-sangat terkejut. Qulubun al-mu'allaku bil masajid, itu umatmu ya Muhammad yang hatinya selalu terikat dengan masjid, yang tidak pernah jauh dari masjid. Maka dia akan dibikin mukanya seperti orang seperti itu. Maka di akhir zaman nanti akan berada siapa mereka yang sebelum datang waktu Isya dia sudah nampak di masjid, sudah siap untuk melaksanakan. Yang sebelum datang waktu subuh dia sudah ada di masjid, sudah siap untuk melaksanakan masjid. Yang sebelum datang waktu duhur dia sudah bersuci dan berwudu dan bersiap untuk melaksanakan sholat duhur. Dia adalah mu'allakun fil masajid. Nanti di akhirat akan terang benderang seperti matahari, membuat Rasulullah terkejut-kejut. Maka dari itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melepaskan kita dari masjid dan jangan sampai jauh kita dari masjid. Kenapa? Karena masjid itu punya pahala berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Kalau kita masuk ke masjid dengan kaki kanannya, lalu kita masuk dengan mengucap nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi, saya niat beriktikaf di masjid. Orang itu masuknya ke masjid sungguh pun hanya duduk-duduk saja, bahkan tiduran masuk ke masjidnya, tidak baca Quran, tidak baca sholawat, tidak berzikir, apapun dia tidak baca. Cuman pas masuk ke masjid dia mengucap, ya Allah, saya untuk beriktikaf di masjid ini. Pulangnya orang itu akan mendapatkan satu pahala. Pahala apa itu? Pahala orang yang beriktikaf di masjid. Kenapa toh harus pakai niat? Karena itu ibadah. Setiap ibadah itu harus disertai dengan niat. Maka siapapun jemaah yang ada hadir di sini, kalau mau masuk ke masjid, di mana saja kita pergi dan kemana saja kita berada, masuk ke masjid, pertama langkahkan kaki kanannya. Yang kedua, jangan lalai dan lupa untuk niat beriktikaf di masjid, agar nanti pulangnya tidak hanya mendapatkan pahala sholat sunnah, tidak hanya mendapatkan pahala dzikir dan tasbih, tidak hanya mendapatkan pahala bacaan Al-Quran, terpenting dia akan mendapatkan pahala iktikaf di masjid. Di sini diganti Allah dengan kelipatan 10 kali.
Tapi kalau di Masjidil Haram, Allah ganti kelipatannya 1 kali langkahnya, 1 kali itikafnya, Allah ganti dengan kelipatan 100.000 kali. Kenapa? Karena dia adalah Ummul Qura. Kampung pertama yang ada di dunia adalah Ka'bah itu yang disebut dengan sebutan Ummul Qura. Ummu itu bahasa Arab. Kalau terjemahan umum ibu, ibunya kampung di dunia yang pertama itu adalah di Mekah yang disebut dengan sebutan Ummul Qura. Seluruh nabi dan rasul, tidak ada nabi dan rasul tak terkecuali nabi itu harus pernah mengelilingi kubus yang hitam legam itu, Ka'bah namanya. Harus nabi seperti itu. Maka di sana nggak ada waktu makruh. Kalau di sini ada waktu makruh. Jangankan di sini, di Masjid Nabawi Rasulullah Madinah itu ada waktu makruh. Di Masjid Aqsa di sana ada waktu makruh. Tapi di Masjidil Haram yang dulu namanya Ummul Qura diganti oleh Nabi Ibrahim dengan sebutan Lembah Bakah, diganti oleh Nabi Muhammad dengan sebutan Masjidil Haram. Di sana nggak ada waktu makruh. Di sini ada waktu makruh, iya. Kalau habis sholat asar tidak boleh melaksanakan sholat sunat terkecuali kalau ada sabab mutakhir. Kenapa? Karena makruh. Di sini ada sholat subuh, ada. Tapi setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah kalau tidak ada sebab yang mutakhir. Kenapa? Makruh. Hatta di Madinatul Munawwarah, Masjid Rasulullah tidak boleh melaksanakan sholat sunat setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Tapi di Masjidil Haram kapanpun kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Kenapa? Karena Nabi yang 124.000 Nabi itu beragam ibadahnya, maka harus dihargai, dihormati di sana. Mungkin dia melaksanakan sholatnya setelah asar. Maka di Mekah tidak ada waktu makruh. Kalau di Madinah ada, di masjid di Palestina itu ada, tapi punya nama yang sama, disebut dengan sebutan Masjid Rasulullah. Bahkan dianjurkan untuk berziarah ke masjid yang 3 itu. Rasul menganjurkan dan mensunahkan kalau ada waktunya, kalau ada dana dan ada untuk perbakalannya dan aman untuk di sananya, silakan ziarah ke masjidku yang 3 itu. Siapa? Mana yang 3? Pertama Masjidil Haram, diganti yang disebut dengan sebutan Ummul Qura, diganti oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Abul Anbiya dengan sebutan Lembah Bakah, karena seorang perempuan pernah meneteskan air mata di sana. Maka kalau orang pertama masuk ke sana tidak meneteskan air mata, kita harus bertanya-tanya kenapa? Karena ini Lembah Bakah, lembah tempat meneteskan air mata. Maka orang datang ke sana harus menangis apapun caranya. Lalu digantilah oleh Nabi Muhammad dengan sebutan yang ketiga, dengan sebutan Masjidil Haram. Itu masjid Nabi yang Allah ganti satu lipatan dikirnya dengan 100.000 kali lipatan. Yang kedua Masjid Madinah atau Masjid Nabawi, itu pun namanya 3. Dikala Rasulullah hijrah pertama datang ke sana namanya Yasrib. Setelah terjadi piagam Madinah, perjanjian di antara suku-suku dan agama-agama yang ada di Madinah, disebut piagam Madinah, maka berkembang dengan sebutan nama yang kedua, dengan sebutan namanya kota Thayyibah, kota yang gemah ripah loh jinawi, saling menghargai, saling menghormati antar suku, antar budaya, antar agama, disebut piagam Madinah. Lalu yang ketiga disebut dengan sebutan Masjid Nabawi. Itu masjid Nabi. Kalau kita bertasbih di sana, bersalawat di sana, berzikir di sana, Allah ganti lipatannya 1 kali tasbih dengan kelipatan 1.000 kali. Di Mekah 100.000, di Masjid Madinah 1 diganti dengan kelipatan 1.000. Yang ketiga, Masjid Nabi itu adalah Masjidil Aqsa. Namanya 3, disebut dengan Masjidil Aqsa. Disebut nomor 2 dengan sebutan Baitul Muqaddas. Sebutan yang ketiga disebut dengan sebutan Bethlehem. Di sana tempat berkumpul suku dan agama. Nasrani di sana lahir, Yahudi di sana lahir, dikembangkan di sana, semuanya berada. Maka disebut dengan sebutan Masjidil Aqsa. Rasul dikala hijrah peristiwanya sangat sufrasional, sangat irasional. Waktu terjadi cerita Isra dan Mi'raj, pakai buruk itu yang mustakun minal barkin, yang pakai cahaya. Buruk itu bahasa Arab, kalau bahasa Sundanya disebut kecepatan cahaya, yang 1 detik sama dengan 300.000 km per detik. 1 cahaya sudah berjalan 300.000 km per detik. Itu pakai buruk. Dikala Kangjeng Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj diperjalankan oleh Allah, maka ayatnya pun pakai subhana. Karena banyak orang yang tidak percaya.
Banyak orang yang sudah memeluk agama Islam pindah kembali kepada agamanya terdahulu. Kenapa? Karena itu peristiwa reaksional, peristiwa yang suprasional, peristiwa yang sangat-sangat irasional. Banyak penolakan pada waktu itu. Kenapa? Karena akal tidak mampu untuk mencerna perjalanan buruk itu. Tapi di akhir zaman orang banyak cerdas, orang banyak yang pintar, banyak mengukur bagaimana kecepatan gelombang, bagaimana kecepatan cahaya, bagaimana kecepatan warna. Kenapa saya ngomong demikian? Karena saya ahli astronomi, ahli falak. Jadi saya tahu betul ini kecepatannya ini seperti ini seperti ini. Yang pada ujungnya kalau pakai kecepatan kilat itu 1 detik sama dengan 300.000 km per detik. Tapi tetap Allah pakai subhana. Pakai subhana. Dari seluruh ayat yang 114 surat, bukan ayat surat, yang pakai diawali suratnya dengan sebutan subhana cuma 1. Kenapa? Karena maha suci Allah, tanpa rekayasa akal, tanpa perlu bantuan, tanpa perlu ada satu dan yang lainnya untuk membantu. Seluruhnya yang Allah ciptakan di dunia ini hanya dengan kun fayakun, termasuk dengan Isra wal Mi'raj itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan kehendak Rasulullah, bukan rekayasa Rasul, tapi mutlak semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia ini kita berkumpul bersama untuk melaksanakan Jumat di bulan yang mulia ini pun kita simpulkan di hari ini, kita harus selalu mencintai masjid, harus selalu menghormati masjid, harus selalu menjaga masjid, dan harus selalu membantu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masjid. Kenapa? Karena orang yang mencintai masjid nanti akan Allah jadikan cahaya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala bertemu dengan satu keajaiban yang takjib. Rasul bertanya, ternyata orang itu mu'allakun bil masajid, hatinya yang tidak pernah jauh dari masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Usikum ibadallah wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa khusukum wa iyya ala ta'atillahi wa ta'ati rasuli fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullah aladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina qamu bihifdhi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yara. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun yazkurukum wash'aruna ma'ana ni'am yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.